Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas terkait dengan jam kerja. Nah, pengaturan jam kerja yang sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja itu yang seperti apa? Kita mau bahas. Nah, kenapa kita mau bahas? Karena kemarin ya saya dapat informasi, dapat berita gitu, baca di Detik News itu ada demo ya, ada demo seorang pegawai bank di salah satu kota di Indonesia yang kenapa dia demo? Dia demo itu disebabkan karena jam kerja yang dialami oleh pegawai ini melebihi batas. Nah, beritanya seperti apa kalian bisa cari sendiri atau klik di sumber yang sudah saya cantumkan. Tapi di sini saya nggak akan membahas tentang perusahaan atau membahas tentang orang yang demo itu. Tapi saya di sini mau bahas tentang aturan jam kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi aturan yang paling baru. Nah, seperti apa aturan jam kerja? Kita lihat ya. Nah, ini pasal 77 Undang-Undang 11 tahun 2020. Pasal 77 ini bukan berarti pasal 77 di Undang-Undang 11 ya, tetapi ini adalah pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dirubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, itu ada 5 ayat ya. Ayat pertama bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nah, ketentuan waktu kerja itu seperti apa? Nah, itu ada dua ya di ayat 2-nya, yaitu 7 jam dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Jadi kalau kerjanya Senin sampai Sabtu, ya Senin sampai Sabtu, hari Senin 7 jam, Selasa 7 jam, dan seterusnya. Tapi kalau hari kerjanya cuma 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, maka ketika bekerja satu harinya itu adalah 8 jam. Seperti itu ya. Nah, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Nah, ini nanti dijabarkan atau diatur lebih detail pada peraturan pemerintah yang saat ini sampai dengan video ini dibuat belum ada ya. Nah, draftnya sih sudah ada tapi pengesahannya belum. Nah, ayat 4-nya pelaksanaan jam kerja bagi pekerja di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKP. Nah, artinya ketentuan kerja harus ada di PP, PKB atau PK ya. Dengan berdasarkan pada ayat 1 dan ayat 2 ya. Nah, jadi kalau di tempat kerja Anda itu hari kerjanya adalah 6 hari dalam satu minggu, maka harusnya Anda waktu kerjanya setiap hari itu hanya 7 jam. Ya. Tapi kalau hari kerja Anda adalah 5 hari dalam satu minggu, waktu kerja Anda harusnya tiap hari adalah 8 jam. Ya. Kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih nanti kita atur ya. Kita lihat aturannya, bukan kita atur. Nah, kalau lebih, nah ini di pasal 78 Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi pasal 78 yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia bunyi bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja ya tadi ya, harus memenuhi syarat. Satu, ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Ya, artinya kalau memang tidak ada persetujuan, tidak boleh tuh dipaksakan untuk tetap bekerja. Yang kedua, waktu kerja lembur, nah, berarti kerja di luar jam kerja yang tadi ditentukan, dinamakan lembur, hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Ya, jadi kalau 5 hari kerja, seharinya dalam satu hari maksimum cuma 4 jam. Apakah boleh setiap hari lembur? Ya silahkan saja, tapi dalam satu minggunya maksimum hanya 18 jam. Tidak boleh lebih. Nah,
Dan itu pun harus, kerja lembur itu harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Nah, ayat 2-nya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Nah, upah kerja lembur itu sebenarnya diatur tersendiri dalam Permenaker ya, atau Kemenaker. Kalau upah sejamnya, kalau aturan yang existing-nya adalah 1/173 dikalikan upah selama 1 bulan. Seperti itu hitungan per jamnya. Nah, di draft yang baru, sepertinya hitungannya masih sama, cuman faktor pengalinya berbeda. Kayaknya lebih rendah, tapi saya nggak ingat, nggak hafal. Ya. Tapi kita nggak mau bahas formula itu, yang kita mau bahas di sini adalah kalau pekerja lembur, pengusaha wajib bayar lembur. Intinya seperti itu. Nggak ada alasan pengusaha tidak membayar lembur apabila pekerjanya kerja melebihi waktu kerja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat di Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 6 ayat, bunyinya adalah pengusaha wajib memberi 1 waktu istirahat, 2 cuti. Nah, waktu istirahat yang dimaksud artinya A, dalam 1 hari kerja, setelah kerja 4 jam terus-menerus, maka diberikan istirahat. Seperti itu. Paling sedikit setengah jam. Jadi kalau Anda kerja katakanlah dari jam 8 sampai jam 12, minimal istirahatnya adalah setengah jam. Seperti itu. Nah, saya pikir kalau ini tidak ada masalah lah kalau ini. Nah, yang B, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Ya. Nah, kemudian ayat 3-nya, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib diberikan kepada pekerja yang bekerja 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Oke, ini masih sama dan seterusnya ya. Nah, intinya yang saya mau katakan seperti ini ya, menengok kasus yang tadi ada demo karena jam kerja, cek kembali PP, peraturan perusahaan, atau PKB pada tempat kerja Anda. Apakah masih layak atau masih merefer kepada aturan ketenagakerjaan secara undang-undang. Nah, jika ada perbedaan, maka sebaiknya dirundingkan dengan pihak manajemen, dengan pihak serikat pekerja, dan seterusnya. Nah, yang kedua, cek lemburnya. Lembur dibayarkan atau tidak. Ya, kembali lagi, kalau ada permasalahan penafsiran, permasalahan perbedaan pemahaman, sebaiknya dibicarakan dengan manajemen dengan baik-baik. Ya. Nah, saya pikir itu guidance atau aturan tentang waktu kerja atau jam kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, jadi guidance-nya sudah jelas, tinggal prakteknya di lapangan sama monitoringnya. Nah, konten ini sengaja saya bikin hanya untuk tujuan edukasi saja, bukan untuk tujuan yang lain. Jika ada pertanyaan, jika ada masukan, silakan saja, saya terbuka. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.